sudah dimulai terlebih dahulu daripada Masjid Al-Sirajul ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah tengah-tengah di Masjid Raya ini, tapi dengan catatan kami mengimbau agar kiranya kita mematuhi protokol kesehatan. Jadi bagi pada malam hari ini yang belum memakai masker, agar kiranya ada saudara kita, teman kita yang membawa masker, tolong dibagikan aja yang belum memakai masker. Jadi untuk selanjutnya kita kajian rutin di Masjid Al-Sirajul ini kita akan laksanakan ketika nanti ada panduan, ada berita, kita dihentikan, maka kita akan dihentikan. Jadi untuk itu pada malam hari ini alhamdulillah mudah-mudahan kita berdoa pandemi COVID ini diangkat oleh Allah dari muka kita ini. Jadi untuk itu pada sekali lagi kita himbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan sekali lagi kepada saudara-saudara kita yang membawa anak-anak, jadi batas umur anak itu 12 tahun bisa dibawa, tapi yang kecil yang dibawa. Ini himbauan peraturan-peraturan yang kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, untuk kelancaran kajian dakwah di masjid kita ini, maka kita berharap agar tentang masalah kebersihan di masjid kita jaga, ya, apalagi kita disediakan air minum mineral. Jadi bagi yang minum yang tidak habis, itu tolong jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal di dalam, karena nanti kalau bisa tumpah, bisa basah karpetnya. Yang penting Bapak Ibu kiranya kita tahu bahwasanya tentang kebersihan kesehatan kita jaga, ya, agar kiranya bisa lancar kajian di masjid raya kita ini, di masjid kita ini. Mungkin barangkali pada demikian pengumuman di bawah kepada kita. Ini nanti kita akan kembali kajian kita ini nanti diisi oleh Ustaz kita sudah berada di tengah-tengah kita ini. Jadi barangkali kepada Ustaz Abdul dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makin. Hah? Udah itu pasang pakai dulu ini baru ada dulu. Robot ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa kembali bertemu dan hadir di majelis ilmu kita yang kurang lebih kita sudah libur selama
ya, kurang lebih 4 bulan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali demi melaksanakan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan kepada kita sehingga kajian ini terus bisa kita laksanakan ke depannya sebagaimana sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu permasalahan yang terkait dengan apa yang kita alami saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, khususnya para hambanya, orang-orang yang beriman, dengan ujian yang sudah kita ketahui bersama dampak dan akibatnya kita rasakan, di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa ada satu wabah yang menyebar dan melanda umat manusia, dan dampaknya dirasakan bukan hanya oleh masyarakat kita di negeri kita, akan tapi dampaknya ini juga dirasakan oleh seluruh manusia di dunia. Bahkan sebagaimana yang sudah kita maklumi, karena pandemi ini, virus COVID-19 ini, kita lihat bahwa beberapa negara mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik pemerintah kita maupun negara-negara yang lain. Sampai negara yang mengurusi 2 tanah suci kita umat Islam mengambil satu kebijakan untuk ibadah dari rukun Islam yang kelima, ibadah haji, maka mereka hanya membatasi untuk masyarakat yang ada di negaranya saja. Artinya mereka tidak menerima jamaah haji yang datang dari luar Saudi Arabia, dan itu pun dibatasi dengan jumlah yang sangat sedikit sekali. Ya, ini satu hal yang luar biasa kita rasakan, dan dampaknya dirasakan oleh semua kalangan. Namun tetap sebagai seorang muslim selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga akhirnya kita bisa hidup kembali normal sebagaimana sebelum adanya wabah ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu permasalahan yang kita bahas tentang tinjauan syariat terkait dengan istilah yang kita kenal dengan new normal, walaupun istilah ini juga sudah direvisi oleh pemerintah, di mana sekarang istilahnya apa? Adaptasi kebiasaan baru. Ya, karena dengan adanya wabah ini kita melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat dan manusia itu berubah, baik dari hal yang berkaitan dengan dunia maupun hal yang berkaitan dengan agama. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba tinjauan syariat terkait dengan hal tersebut dalam tinjauan syariat. Karena di awal munculnya wabah ini, para ulama di antara mereka ada mengeluarkan beberapa fatwa, yang mana fatwa ini tidak seperti yang selama ini kita lihat dari hadis Nabi kita yang mulia SAW maupun dari Al-Quran. Ada fatwa-fatwa baru yang muncul dalam menyikapi menyebarnya wabah ini, yang sebahagian kita mungkin tidak memahaminya, sehingga akhirnya sebahagian kita dengan kedangkalan ilmu kita kemudian
menganggap bahwa fatwa itu adalah fatwa yang tidak benar. Bahkan mungkin meremehkan fatwa, bahkan mungkin menuduh para ulama yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah para ulama yang kurang tawakalnya dan berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala wabah ini merebak, muncul beberapa fatwa yang tentunya ini tidak lazim kita dengar. Ya, selama kita mengaji, selama kita belajar. Contohnya misalnya muncul fatwa bahwa salat berjamaah boleh ditinggalkan. Bahkan bukan hanya salat berjamaah, salat Jumat juga boleh ditinggalkan. Ya, padahal kita tahu bahwa salat berjamaah, ya, salat berjamaah hukumnya adalah fardu. Walaupun sebagian para ulama mengatakan fardu ain, sebagian lagi berpendapat fardu kifayah, tapi intinya fardu. Fardu itu artinya wajib. Ya, kalau kita condong kepada pendapat ulama misalnya yang mengatakan dia adalah fardu ain, maka penekannya sangat tegas. Artinya kalau kita mendengar seruan adzan dan kita tidak mendatanginya, maka kita berdosa. Bahkan kita sangat ingat dengan hadis sahabat Nabi SAW yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Tatkala beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak menghadiri salat berjamaah di masjid karena beliau buta. Akan beliau menyebutkan alasan, bukan hanya sekedar buta, akan tapi beliau tidak memiliki seorang yang bisa menuntun beliau untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Maka awalnya Nabi SAW memberi izin kepada beliau. Falamma walla, tatkala sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini mendapat izin untuk tidak hadir salat berjamaah, berbalik ingin kembali, maka Nabi SAW kembali memanggilnya. Maka kemudian dia datang dan Nabi SAW bertanya, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar seruan adzan? Maka sahabat ini mengatakan, ya, saya dengar itu seruan adzan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, idzan fa'ajib. Kalau demikian, maka datangilah seruan adzan. Maka dalam hadis yang lebih tegas, Nabi SAW berniat untuk apa? Membakar rumah kaum muslimin yang tidak menghadiri salat berjamaah. Ya. Nabi berniat untuk membakar. Nabi SAW berniat untuk menunjuk seorang imam menggantikan posisi beliau sebagai imam. Kemudian Nabi SAW berangkat bersama dengan beberapa orang lelaki khusus mendatangi rumah-rumah sahabat yang tidak hadir salat berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka karena mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Bahkan dalam sebagian riwayat, kalau bukan karena adanya wanita dan anak-anak yang tidak wajib menghadiri salat berjamaah di rumah tersebut, maka Nabi sudah bakar rumah mereka. Penekanan sangat luar biasa. Akan tapi kemudian para ulama mengeluarkan fatwa, sebagian para ulama mengeluarkan fatwa bahwa kewajiban ini tidak diwajibkan untuk dilakukan, bahkan sholat Jumatnya juga di saat pandemi. Ya, kemudian diantaranya juga bagi yang sholat berjamaah, misalnya para ulama mengeluarkan fatwa, sebagian para ulama mengeluarkan fatwa boleh menjarangkan saf. Boleh menjarangkan apa? Saf. Sejarak berapa minimal? 1 meter. Saf jarak minimal 1 meter. Ya, yang biasanya kita mendengar saf penekanan sangat luar biasa dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Rasus sufuf, rapatkan saf kalian. Ya, Nabi SAW katakan luruskan dan rapatkan saf kalian. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak bisa berbaris di dalam salat sebagaimana berbarisnya para malaikat, bersafnya para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan, jangan ada kerenggangan di dalam saf, karena aku melihat syaitan sebesar anak kambing itu lalu lalang di antara kalian di dalam salat, mengganggu salat kalian. Maka Nabi perintahkan untuk apa? Rapat. Rapatkan kaki, rapatkan bahu. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW ingatkan, luruskan, rapatkan saf. Jangan sampai kalian lalai dalam bab ini, karena hukumannya dari Allah, Allah akan pecah belah hati kalian, sehingga tidak ada
kedekatan di dalam hati antara sesama kalian. Diingatkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi tidak takbir kecuali kalau saf semuanya sudah apa? Sudah sempurna, baru boleh mulai takbir. Namun muncul fatwa para ulama di saat pandemi seperti ini, boleh menjarangkan apa? Saf. Boleh menjarangkan saf. Kemudian di antara fatwa juga keluar di saat pandemi ini menyikapi wabah yang merebak ini, para ulama memfatwakan dianjurkan untuk tidak berjabat tangan sementara waktu. Padahal kita tahu dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW mengatakan tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan kecuali akan terhapus dosa mereka berdua saat itu. Tapi para ulama fatwakan sementara tinggalkan berjabat tangan, apalagi berpelukan antar sesama kaum muslimin tatkala mungkin bertemu. Ya, fatwa-fatwa seperti ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah akhirnya memunculkan sikap-sikap yang berbeda. Ya, jika seandainya orang-orang yang berilmu saja yang mengomentari dan berbicara, saya yakin masalahnya tidak berat. Akan tapi yang kita sayangkan masuk ke arena ini mengomentari fatwa-fatwa ini orang-orang yang tidak memiliki dasar ilmu. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suatu zaman nanti akan banyak berbicara orang-orang ruwaibidah. Siapakah itu ruwaibidah ya Rasulullah? Yaitu orang yang bodoh dalam artian tidak paham agama, akan tapi berbicara tentang urusan umat. Sehingga muncul komentar, kenapa harus takut dengan corona sedangkan kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul komentar, kenapa harus seperti itu? Mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Muncul komentar dan yang lainnya. Sehingga ini membuat orang-orang yang sedikit paham tentang agama menjadi sedih karenanya. Karena tidaklah para ulama mengeluarkan fatwa-fatwa seperti itu kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah mereka pahami dari Al-Quran maupun sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memulai kajian rutin kita dengan himbauan agar mematuhi protokol kesehatan, karena itu yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Di awal pandemi ini masuk ke Indonesia kemudian mulai merebak, pemerintah melarang melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul-kumpul seperti kita ini. Imma kegiatan dalam kegiatan yang terkait dengan urusan agama maupun kegiatan dalam urusan dunia dianjurkan untuk tidak dilakukan, bahkan adanya larangan saat itu. Namun sekarang larangan itu sudah dicabut dan dibolehkan, akan tapi setiap kita hendaknya memperhatikan protokol kesehatan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa sholat 5 waktu dikeluarkan fatwa oleh para ulama boleh dilakukan di rumah dan sebagainya? Kenapa ada fatwa-fatwa seperti itu? Kenapa kita harus menjaga jarak? Kenapa harus mematuhi protokol kesehatan, mengikuti arahan pemerintah? Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan mencoba untuk menjelaskan kepada kita semua tentang permasalahan ini agar kita semua paham. Walaupun saya yakin bahwa memahami hal-hal seperti ini butuh belajar. Jadi tidak kemudian dikatakan seorang yang mulai belajar, mulai mempunyai buku-buku tertentu dalam agama, kemudian dia bisa berbicara semaunya dalam urusan agama. Mungkin dalam perkara-perkara yang jelas silahkan, akan tapi dalam perkara-perkara yang seperti ini menghadapi kemaslahatan, kemudaratan, maka ada orang-orangnya yang dibolehkan untuk berbicara dalam masalah ini. Ya, ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba untuk menjelaskan dalam tinjauan syariat kenapa harus mematuhi protokol kesehatan, kenapa harus melakukan adaptasi kehidupan baru. Ya, kenapa harus seperti ini? Sesuai dengan tinjauan syariat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita libur 4 bulan yang lalu, di akhir
atau beberapa pertemuan terakhir kita ada membahas beberapa ayat dalam kitab Tauhid yang kita sebut dan para ulama sebutkan 10 wasiat dalam surat Al-An'am ya, dari 151 sampai 153. Di mana dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pesan yang disebut dengan wasiat, karena setiap pesan yang hendaknya kita perhatikan ditutup di akhir ayat dengan kata wasiat. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan ini perkara yang sangat penting, sampai Allah mengatakan ini merupakan wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian. Kita telah membahas ke-10-nya, seingat saya sudah kita bahas, sudah kita selesaikan. Dan dalam 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini ada pembahasan yang menyinggung tentang 5 daruriyat al-khams. 5 perkara yang sangat penting yang dijaga oleh Islam. 5 perkara yang sangat penting yang dijaga oleh Islam. Di mana 5 perkara ini merupakan 5 perkara yang sangat dijaga oleh Islam, karena perkara ini merupakan kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang manusia hidup di atas muka bumi ini maupun akhirat. Jika seandainya kelima perkara ini atau salah satu di antara 5 perkara ini tidak dijaga, maka akan terjadi kerusakan dunia maupun akhirat. Bahkan semua syariat dalam agama kita tatkala diperintahkan oleh Allah SWT, intinya menjaga 5 hal ini. Intinya untuk menjaga 5 hal ini. Tidak ada satupun dalam syariat yang Allah perintahkan atau Allah larang dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW kecuali tujuannya untuk menjaga 5 perkara ini. Ya. Maka para ulama mengatakan selain 5 perkara ini adalah penyempurna. Syariat dalam agama kita turun untuk menjaga 5 perkara ini. Maka tidak ada satu syariat yang Allah perintahkan, satu syariat yang Allah larang kecuali pokoknya untuk menjaga 5 ini. Artinya selainnya adalah penyempurna. Ya. Disebut dengan daruriyat al-khams. 5 perkara penting yang dijaga oleh syariat. Bahkan para ulama di antara Imam Syatibi, Imam Al-Ghazali mengatakan semua syariat, semua agama di atas muka bumi ini sepakat dengan pentingnya memperhatikan 5 perkara ini. Ya, karena kalau seandainya 5 perkara ini tidak dijaga oleh manusia, maka yang terjadi adalah apa? Kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, ad-din, agama, menjaga agama. Jadi Islam ini datang, syariat Allah diturunkan untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua, an-nafs, jiwa, nyawa. Ya, menjaga jiwa atau nyawa. Yang ketiga, an-nasab, keturunan atau kehormatan. Ya, keturunan atau kehormatan. Kemudian yang keempat al-aql, akal. Kemudian yang kelima harta. Jadi yang pertama agama, yang kedua jiwa, nafs, yang ketiga nasab, keturunan atau kehormatan, yang keempat akal, yang kelima harta. Jadi agama kita Islam yang Allah SWT turunkan kepada Nabi kita yang mulia SAW, diturunkan perintah-perintahnya, larangan-larangannya untuk menjaga 5 perkara ini. Ya, untuk menjaga 5 perkara ini. Dan ini bukan hanya ketentuan yang ada dalam agama kita, akan tapi ini merupakan ketentuan yang telah ada dalam semua syariat. Bahkan ini yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalil secara khusus yang menjelaskan tentang 5 perkara ini merupakan perkara penting yang sangat dijaga oleh syariat secara khusus tidak ada. Akan tapi para ulama
tatkala membaca Al-Quran, membaca sabda-sabda Nabi kita yang mulia SAW, mereka menyimpulkan ini. Kiranya semua syariat diperintahkan atau dilarang untuk memperhatikan 5 ini. Dan kelima-limanya diisyaratkan oleh Allah dalam 3 ayat yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu di saat kita membahas Kitabut Tauhid. Sedikit kita ingatkan ayat 151. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Katakanlah ya Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan kesyirikan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala larang kita melakukan kesyirikan, tujuannya apa ini? Menjaga agar agama kita tidak rusak. Karena orang yang melakukan kesyirikan rusak agamanya, menyebabkan dia sengsara dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Kenapa Allah larang kita agar kita tidak melakukan kesyirikan? Tujuannya adalah untuk menjaga agama. Begitu juga salat, yang lain-lainnya. Ini juga tujuannya untuk menjaga apa? Agama kita, agar tidak rusak dunia maupun akhirat. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Di sana ada larangan agar kita tidak membunuh siapa? Anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kenapa kita dilarang membunuh? Dilarang menumpahkan darah untuk menjaga jiwa, untuk menjaga jiwa. Ya. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Artinya jangan dekati zina. Jangan lakukan zina. Kenapa Allah mengharamkan zina? Karena Allah SWT ingin agar kita menjaga keturunan atau kehormatan. Ya. Yang keberapa? Yang ketiga sudah ya, sudah 3. Kemudian selanjutnya Allah SWT mengatakan, kembali Allah ingatkan, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Ini juga terkait dengan masalah jiwa. Kemudian dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, Allah wasiatkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Para ulama mengatakan dalam tafsirnya, tidaklah Allah perintahkan kalian dengan perintah-perintah di atas. Tidak melakukan kesyirikan, berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan anak jangan sampai dibunuh sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik dahulu, jangan dekati zina, jangan berzina, kemudian jangan bunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Semua ini Allah syariatkan, tujuannya apa? Agar kalian memahaminya. Artinya pemikiran kalian, akal kalian tatkala mengikuti aturan syariat ini akan menjadi selamat. Ini akal. Kemudian yang terakhir terkait apa? Harta. Allah SWT firmankan pada ayat berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat untuk menjaga apa? Harta. Al-mal. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Sehingga para ulama menarik kesimpulan bahwa syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menjaga 5 perkara ini, disebut dengan daruriyatul khams. Makanya dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya salah satu di antara 5 perkara ini, maka Islam memberikan hukuman tegas kepadanya. Karena kalau dibiarkan, maka tatanan hidup akan rusak. Maka akhirnya Islam memberikan hukuman yang sangat tegas yang disebut dengan hudud bagi siapapun yang merusak salah satu di antara 5 perkara ini. Di antaranya coba perhatikan, siapa yang merusak keturunan, merusak kehormatan, apa hukumnya dalam Islam?
Kalau belum menikah cambuk berapa? 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diusir dari tempat tinggalnya, diasingkan dari daerahnya selama satu tahun. Ini kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, hukumannya jelas berat. Apa itu? Dirajam sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Bukan hanya terkait dengan perbuatan zina, karena orang yang menuduh seorang muslimah atau seorang muslim dengan perbuatan zina dan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, karena ini merusak kehormatan. Tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka hukumannya jelas dalam Islam. Apa hukumannya? Cambuk 80 kali cambukan dan tidak diterima lagi persaksiannya di pengadilan Islam. Sampai sekalipun dia berhasil mendatangkan 3 orang saksi, yang keempat tidak ada, dia hanya bisa mendatangkan 3 saksi. Wajibnya 4, dia hanya bisa mendatangkan 3. Tetap dia harus cambuk berapa? 80 kali cambukan. Kenapa hukum tegas ini ditetapkan syariat? Karena syariat ini turun untuk menjaga 5 ini. Ya. Menjaga jiwa. Atau sebelumnya menjaga harta. Karena pembahasan kita terkait dengan menjaga apa? Jiwa. Menjaga harta. Harta termasuk salah satu di antara 5 perkara penting yang dijaga oleh Islam. Maka tidak ada seorang pun yang melanggar aturan terkait dengan masalah harta, maka hukumnya sangat jelas dalam Islam. Allah SWT berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, tentunya dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. 1/4 dinar. Mencuri barang yang sudah mencapai 1/4 dinar. Ya, maka orang ini diperintahkan oleh syariat dalam hukum syariat, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Tatkala dia mencuri barang senilai 1/4 dinar dan terbukti dia mencuri, syarat-syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi, maka pengadilan Islam diperintahkan untuk memotong tangan kirinya. Ya, tangan kirinya dipotong sampai pergelangan, dipotong. Ya, sebagai balasan atas perbuatan perbuatan yang telah mereka lakukan. Demi untuk menjaga apa? Menjaga harta. Kemudian terkait dengan masalah jiwa, maklum, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Kenapa harus kita seperti ini? Kenapa para ulama memfatwakan fatwa-fatwa seperti itu? Kenapa pemerintah memerintahkan kita untuk mengikuti protokol kesehatan? Jadi intinya tatkala kita memahami masalah ini, maka kita melakukannya itu dengan niat ibadah, ya kawan. Melakukannya dengan niat ibadah. Kenapa harus pakai masker? Susah pakai masker itu. Ya, saya pakai ini baru kali ini saya pakai ini. Ya, kurang nyaman gitu. Ada yang lain dalam hidup kita. Biasanya nggak seperti ini. Tapi kenapa kita lakukan? Niatkan ibadah. Karena ini salah satu di antara perkara yang diperintahkan oleh syariat. Dan juga sesuai dan mentaati arahan dari pemerintah kita. Ya. Jadi ini ikhwan kaum muslimin. Terkait dengan masalah jiwa, apa hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat bagi orang yang membunuh? Qisas. Ya, qisas hukumannya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Telah kami wajibkan, telah kami perintahkan, telah kami tetapkan atas Bani Israel di dalam kitab-kitab suci mereka dahulu bahwa nyawa dibayar dengan nyawa. Artinya ini ketentuan Allah dari dahulu bahwa orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukuman bagi dia kalau keluarganya tidak mau menerima diat, hukuman baginya adalah harus dibunuh. An-nafs bin nafs, kata Nabi SAW. Nyawa dibayar dengan nyawa, qisas. Ini bagi yang melanggar.
salah satu di antara 5 perkara penting yang sangat dijaga oleh syariat. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala ulama memfatwakan permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi, boleh sholat di rumah, memfatwakan sab boleh dijarangkan, memfatwakan sementara tidak salaman, ya, tidak berjabat tangan, dan yang lainnya, ya, tujuannya adalah untuk menjaga apa? Keselamatan jiwa manusia. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keselamatan jiwa kita, dan kita diperintahkan oleh Allah juga untuk menjaga keselamatan jiwa selain kita. Ini sesuai dengan aturan syariat. Kita diperintahkan untuk menjaga keselamatan jiwa kita, dan kita diperintahkan untuk menjaga keselamatan jiwa orang lain. Ini ketentuan syariat. Maka di saat pandemi seperti ini, kalau kita pakai masker atau pakai alat yang saya pakai ini, sesuai syariat tidak? Pertanyaannya, sesuai syariat tidak? Pakai masker sesuai syariat ya? Di saat pandemi, di saat wabah merebak sebagaimana yang kita rasakan saat ini, sesuai syariat tidak? Sesuai, karena syariat datang untuk menjaga keselamatan jiwa. Ya, walaupun mungkin sebahagian kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan di hati, saya yakin. Ya, contoh misalnya sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, sebagian mengatakan, kok nggak tawakal Ustaz? Bukankah semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Kenapa susah-susah seperti ini? Biasa sajalah, kalau ditentukan kena ya kena, ditentukan mati ya mati. Banyak orang mati tanpa sebab apa? Corona. Bahkan ada sebagian mengatakan kematian tidak terkait dengan sebab. Kematian tidak terkait dengan sebab. Betul nggak ada muncul pertanyaan seperti ini? Hah? Maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab dan memahami hal-hal seperti ini butuh belajar. Butuh belajar. Tatkala kita menjaga diri kita agar tidak terjangkit satu penyakit, ini sama sekali tidak bertentangan dengan tawakal kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau, menjauhlah engkau dari seorang yang terjangkiti penyakit juzam. Ini salah satu di antara bentuk penyakit yang sangat cepat menular. Larilah engkau darinya, menjauhlah engkau darinya, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Itu perintah Nabi. Apakah kemudian kita katakan Nabi memerintahkan umatnya untuk tidak bertawakal kepada Allah? Hah? Makanya untuk menjawab hal-hal seperti ini butuh belajar. Karena agama kita ini, dan jawaban terkait dengan agama itu tidak dikaitkan dengan yang namanya perasaan-perasaan. Sesuai dengan kaidah-kaidah apa? Syariat. Karena ada sebagian mengatakan nih, kenapa harus takut? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan apa yang akan terjadi. Kenapa harus takut? Ya, padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan kematian itu tidak terkait dengan sebab. Ini juga tidak mengetahui tentang sebab musabab dalam tinjauan syariat. Tidak ada Allah tentukan di atas muka bumi ini ketentuan-ketentuan tertentu kecuali pasti ada sebabnya. Makanya pernah kita bahas dalam pembahasan tauhid di masjid ini,
barang siapa yang bertawakal dengan sebab tidak bertawakal kepada Allah, maka rusak akidah dan tauhidnya. Tawakalnya hanya kepada sebab. Artinya seorang tatkala berusaha untuk menjauhi dari perkara yang akan membahayakan dirinya dan melakukan sebab-sebab tertentu, dan dia yakin bahwa sebab ini yang akan menjauhkan dia dari perkara yang dia takutkan tadi, dia lupa dengan Allah, berarti akidahnya rusak. Dia bertawakal kepada selain Allah. Tapi para ulama melanjutkan pembahasan, dan barang siapa yang menafikan sebab, maka rusak akalnya, rusak. Jadi harus sejalan, lakukan sebab dan tawakal kepada Allah, itu yang benar. Datang ngaji, mengikuti protokol kesehatan, dan serahkan urusan kepada Allah, itu baru yang benar. Maka Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat yang hendak masuk ke masjid, dia bawa untanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ku tambatkan dulu untaku baru masuk masjid, atau ku biarkan dia di luar tanpa ditambatkan? Ku tambatkan kemudian tawakal, atau ku biarkan tanpa diikat dan tawakal kepada Allah? Maka apa kata Rasulullah? Ya, qilha wa tawakkal. Tambatkan dulu untamu supaya tidak lari, kemudian serahkan kepada Allah. Karena bisa saja sekalipun sudah ditambatkan, untanya juga bisa lari karena tiangnya patah, ya, atau untanya terlalu kuat, bisa saja. Tapi tetap kita harus melakukan apa? Sebab. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan, nggak perlu Ustaz, mobil sepeda motor saya dikunci, tawakal aja kepada Allah, kunci saya letak situ, kalau memang hilang 50.000 tahun sudah Allah tentukan. Maka kita periksa apanya. Ini mana? Rusak akalnya kalau seperti itu. Maka ini pembahasan yang hendaknya dipahami oleh setiap kita. Dan janganlah kita berbicara dalam perkara yang kita bukan ahlinya di situ. Kita ahlinya apa? Ahlinya apa? Oh, kita ahlinya bengkel misal. Ya, udah kerja aja lah bengkel itu dengan bagus, pelajari. Kalau seandainya tidak paham tentang urusan agama, tanya kepada ahlinya. Kalau kita ahlinya di agama, jangan ngurusi bengkel. Kalau nggak paham, tanya kepada ahli bengkel. Kalau kita ahli medis, ya berbicara sesuai dengan ahlinya. Karena kalau tidak rusak semua, apalagi di zaman kita, benar nih katakan Nabi yang kita nukil tadi, ruwaybidah banyak sekali. Sekarang semua orang boleh berbicara, walaupun mungkin lisannya tidak berbicara, dia tulis, dia sebar. Maka coba lihat diri kita ini sebenarnya di mana ahlinya. Ya, kalau sudah setengah-setengah, dia ngerusak dia. Ya, sekarang kita semua tahu kan itu. Lewat ini, jawab. Akhirnya pemahaman rusak, kawan. Makanya para ulama, sampai sebagian para ulama tatkala ditanya tentang masalah-masalah kontemporer baru muncul itu, mereka selalu tanya itu, ulama besar itu juga tanya. Kita menjawab ini, membahas ini juga rujukannya dari para ulama, bukan buatan kita sendiri. Jadi seperti ini, coba jangan kita berbicara kecuali pada bidangnya. Ya. Karena orang yang berbicara tidak pada bidangnya, maka akan muncul darinya perkara-perkara yang sangat aneh yang belum pernah kita dengar. Mungkin antum yang tak paham mengatakan, oh betul juga ya, memang seperti itu. Padahal salah itu. Coba kalau ada yang mengatakan tadi sebagaimana saya katakan, apa yang takut? Gak usah pakai protokol kesehatan, tak usah pakai masker, biasa saya hidup normal. Kalaupun terjangkit, maka itu sudah ketentuan 50.000 tahun. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW, kita betul. Mantap nih Ustaz nih tawakalnya. Padahal salah, pemahamannya salah. Ya, maka ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, ini pesan yang hendaknya kita perhatikan. Walaupun tentunya ada poin-poin yang hendak saya bahas terkait dengan beberapa ungkapan yang harus diluruskan. Ya, tapi sekali lagi pembahasan seperti ini butuh apa? Butuh belajar. Ya.
Kadang sebagian orang mendengar, wah betul, tapi orang yang sedikit tahu tentang agama mengatakan, ya Allah, salah pemahamannya. Makanya para ulama dari dahulu mengatakan, dan Nabi SAW juga pesankan, belajarlah. Belajar. Dan kalau kita lihat adab para sahabat dalam menyikapi permasalahan-permasalahan baru yang muncul, mayoritas mereka nahan diri dan diserahkannya kepada yang lebih berilmu, tidak dikomentari langsung. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini sebagai muqaddimah ya, pendahuluan dari ta'lim kita yang mulai kita aktifkan, dan insyaallah kita akan mulai ta'lim kembali setelah Idul Adha insyaallah taala. Masjid Polres juga sudah mulai. Mungkin bisa diumumkan Pak sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Masjid Polres kita bisa juga kembali di malam Kamis. Yang di Pondok Indah kita sudah diganggu kembali kajian kita di malam